ditotok dulu baru direposisi, betul tidak? Ya, dan itu beliau praktekkan, subhanallah. Apa kata beliau sama saya? Dulu Ustadz kalau belum belajar totok punggung, waktu itu sebelum belajar totok punggung itu beliau reposisi. Kesakitan nggak pasiennya kira-kira? Kesakitan. Ya, kemarin beliau buat video yang patah tulang di situ tuh. Udah berapa bulan nggak bisa diangkat tangannya, ya. Ditotok sama beliau sampai di reposisi. Itu nggak teriak-teriak kesakitan. Kemarin saya ada ilmu di sebelah itu di Februari. Ya. Maafnya suami saya kecelakaan patah tulang. Saya Masya Allah. luar biasa. Masya Allah. Ya. Jadi Pak Ahmed ini Pak pakar, lebih hebat dari saya. Ya, jadi murid tuh terkadang lebih hebat dari kita, Pak. Kita mengakui nggak, kita boleh merasa lebih hebat dari semuanya gitu, ya. Dalam hal patah tulang, dia lebih hebat dari saya. Kenapa? Karena beliau lebih banyak menangani patah tulang sejak 96 sampai 2021, 25 tahun, ya. Nah, sejak totok punggung beliau pelajari, ditotok dulu. Apa yang terjadi Ustaz? Setelah saya totok, saya reposisi, pasien tak sedikit pun merasa kesakitan. Dulu biasanya pakai painkiller kan? Suntik dulu. Ternyata totok punggung lebih dahsyat dibanding painkiller. Subhanallah. Itulah perlunya kita fokus di situ, Pak. Ya. Ternyata kunci pengobatan patah tulang ada di totok punggung, ya Allah. Ibu sudah praktekkan ya? Hanya dipotong di punggungnya. Kakinya tidak saya apa-apa, hanya di bidang. Masya Allah. Nyambung sendiri? Enggak, belum sih, kan baru 11 hari. Tapi nggak sakit? Enggak, alhamdulillah kan pertama itu saya nggak tahu pas kecelakaan itu saya nggak tahu kejadiannya. Iya. Bawa ke Cimande. Setelah Iya. Cimande baru telepon saya. Iya. Bapak kecelakaan, patah tulang, suruh kalau tidak bisa bilang pulang. Iya, iya. Jalan, saya urus sendiri di rumah. Sekarang udah lumayan? Alhamdulillah sudah bisa jalan pakai dua tongkat gitu. Masya Allah. Kalau di Cimande 1 bulan tapi masih dengan otak software itu masih berbalik. Bisa jalan ya? Sudah pakai tongkat. Ya, Masya Allah udah bisa ya aktivitas. Wah, Demamnya itu langsung hilang setelah diotak 1 jam, demam dan nyerinya langsung. Masya Allah, sudah terbukti ya. Jadi Bapak fokus tuh, ya. Jadi fokus totok punggung saja, dapat kunci pengobatan patah tulang. Kalau kemarin di Semarang ada Pak Gondo ya, Masya Allah, Pak Gondo di samping saya. Ustadz, totok punggung bisa go internasional. Kalau mungkin PAZ dan lain sebagainya tidak bisa, Pak. Karena orang lihat gerakannya, oh itu sama dengan kiropraktik. Mirip-mirip. Ketika go internasional tampil, dilihat sama orang banyak, oh itu mirip kiropraktik. Nggak bisa dia go internasional. Nggak bisa dia klaim itu gerakan sendiri, kan begitu. Kata Pak Gondo, kalau totok punggung bisa Ustaz, belum ada yang punya uyel-uyel ini. Ya. Jadi kalau kita go internasional, Pak, orang nggak ada yang klaim, ya kan? Betul nggak? Nggak ada yang klaim, Pak. Kenapa? Kalau Bapak urut pijat, go internasional bisa tidak? Tidak bisa. Banyak orang klaim. Oh itu kan Thai massage, oh itu kan Yumeho, itu kan Shiatsu, ya kan? Orang sudah bisa klaim itu, nggak bisa. Kenapa? Karena mirip gerakannya dengan itu. Kalau totok punggung Ustaz, bisa kata Pak Gondo di Subhanallah. Kenapa? Gerakannya tak ada yang punya, betul nggak? Ya, kita kan gerakannya beda sendiri kan begitu, ya. Ini bisa kita angkat untuk go internasional. Subhanallah, ini ilmu dari Pak Gondo. Beliau resista ya, resista. Resista pun mentoknya di totok punggung. Tapi beliau kemarin mau belajar totok punggung. Orang Pak tulangnya semacam apapun, kalau orang begini ya, Bapak misalkan nggak bisa angkat tangan segini, nggak bisa, dipaksa kerak bisa nggak? Bisa karena masih ringan, betul nggak? Direposisi bisa nggak? Bisa karena masih ringan. Selesai. Tapi kalau Bapak Ibu nggak bisa angkat tangannya segini, kira-kira dipaksa bisa nggak kira-kira? Ya. Ternyata nggak usah dipaksa, cukup ditotok bahu belikatnya, truk kebuka, bisa angkat tangan langsung sendiri, bisa tanpa dipaksa. Itu maksud saya. Seperti pintu, Pak, saya pegang kuncinya, tak saya kunci, Bapak buka bisa nggak?
Bisa kalau dipaksa, tapi bentuknya rusak nggak? Rusak. Macam itu Pak, kira-kira reposisi tulang. Kita megang kunci, nggak usah dipaksa Pak. Oh, bisa nggak? Jadi tetap punggung Pak, tidak banyak keluar energi karena dia pegang kuncinya, betul nggak? Ya, pasien saya Pak, begini dia bisa angkat tangan segini saja, udah diapain Bu? Keretak-keretak udah Ustaz, mentok segini. Udah berobat kemana aja Pak? Udah Pak, kemana aja dia reposisi tulang sudah. Mentoknya segini Pak, dari segini kan awalnya kan, di reposisi mentok segini. Kita tonton 2 kali, alhamdulillah Ustaz udah bisa. Tanpa kita paksa, kita pegang kuncinya, betul nggak? Makanya Bapak trainer itu harus fokus, ya. Tapi kejadian di lapangan trainer hampir tidak ada yang fokus, betul nggak? Gado-gado. Gado-gado enak. Gado-gado terapi nggak enak Pak. Pasien saya kalau saya kasih ke trainer terapi yang sudah trainer ya, dan itu digabung-gabung, dia langsung komplain ke saya. Langsung Pak, demi Allah, beda Ustaz. Kok digabung-gabung? Padahal trainer. Ya, kita nggak sebut nama ya. Di Banten ada tuh, terus disebut Banten. Jangan marah dulu. Makanya diperbaiki Bu. Nontonnya cuma 15 menit, habis itu digabung-gabung. Kira-kira efektif nggak? Ya. Hasilnya laporan ke saya Pak, itu kan trainer Bu. Saya bilang, iya Ustaz, obatnya 15 menit, berarti ibu-ibu ya. Habis itu didiagnosa lah, di inilah, di itulah. Nontonnya cuma 15 menit, efektif gak kira-kira? Ya. Berarti nggak fokus, kan trainer Pak, trainer itu senior coba. Yang merasa diam aja. Iya, berarti bukan ibu. Ya, jelas ya. Pasien kita merasa hasilnya tidak maksimal karena digabung-gabung. Ya, kalau nggak digabung-gabung Pak itu Pak. Saya nonton di Papua, Ketua MUI Papua Barat. Beliau ditabrak mobil, yang saya cerita itu. Tabrak mobil, mobilnya ngebut Ustaz. Beliau cerita sama saya Pak langsung. Mobilnya ngebut Ustaz, anak ditabrak mobil dari belakang. Keseret jauh Pak, masuk kolong mobil Pak. Masya Allah. Logika kita sudah meninggal. Ya, pecah itu radiator mobilnya, menyiram tubuh beliau. Air panas radiator itu. Ya Allah, menderita. Kenapa tidak meninggal? Ketua MUI bukan ketua partai. Kalau ketua partai udah meninggal kali Pak. Karena ketua MUI banyak sedekah, banyak sih. Begitu kan? Tabrak mobil ngebut, ya Allah nggak meninggal. Takdir Allah selamat. Jalannya diseret. Bangun dari duduknya luar biasa sakit susah. Ya bangun pelan-pelan. Jalannya diseret Pak. Kaki kirinya diseret. Pelan-pelan jalan beliau itu. Pas pelatihan, beliau saya jadikan sampel di depan. Sekarang praktek bergantian, berpasangan kan? General treatment versi pertama. Ya. Gantian. Kan peserta gantian. Beliau diganti tidak? Tidak diganti. Gantian. General treatment versi kedua. Gantian. Beliau diganti tidak? Tidak. Terus gantian. Sekarang emergency serangan jantung, beliau diganti tidak? 2 jam buat praktek Pak. Emergency saraf berjepit saya tekan, ya kan L4, L5 dan sebagainya, tekan lagi dan sebagainya. 2 jam buat praktek Pak. Dengan izin Allah Ustaz sekarang berdiri, langsung berdiri normal. Saya pikir kakinya masih pincang kan. Ustaz coba berjalan. Beliau Pak berjalan normal, langsung beliau menangis, ya Allah seperti mukjizat. Ya, kita sentuh kakinya sedikit pun, ya. Padahal keselio tadi kan diseret jalannya kan, tak kita sentuh kakinya sedikit pun, dengan izin Allah bisa berjalan normal.
Apa yang terjadi setelah itu? Apa kata Pak Zen, doktor, dosen di Unipa? Setelah Ustadz Totok pejabat MUI tadi, itu Kapolres, Kapolda, Bupati, tahu semua. Ih, Ustadz sudah bisa berjalan. Diapain? Totok punggung. Masya Allah. Di Papua ibu bapak, sekarang totok punggung menjadi pengobatan yang dinanti-nanti. Nah, yang mau ke Papua langsung dapat pekerjaan insya Allah. Dokter Jen Pak, beliau tuh doktor S3, doktor ya, bukan doktor. Dosen Pak, ngajar jam 8 sampai jam 4. Selesai jam 4, saya pulang dan terapi 2-3 orang pasien setiap hari. Aja Ustaz, saya totok punggung saja. Ya ternyata masalah pasiennya tiap hari antri. Gajinya dari totok punggung 2 kali lipat gajinya sebagai dosen. Tuh Pak, padahal kerjanya jam 4 sampai jam berapa tadi? Jam 5 mungkin kan? Sampai jam 9. Jangan-jangan Pak Widyo begitu juga. Gaji dosen paling 6 juta Ustaz. Totok punggung bisa 10 juta, Masya Allah. Ya, fokus saja totok punggung Pak, nggak macam-macam. Karena beliau dari Papua kan belajarnya cuma satu totok punggung, betul tidak? Saya ke Papua ke sana belajar mereka, udah totok punggung saja Pak, nggak gabung-gabung tuh. Ya Allah, totok punggung fokus saja. Ya, dapat tuh semuanya subhanallah. Ya, ilmu reposisi tulang dapat, patah tulang dapat. Yang TT1 kan belum patah tulang dulu kan, TT2 belum dapat kan. Nah itu makanya perlunya upgrading kayak gitu. Dianggap nggak bisa totok punggung mah cari ilmu lain kan gitu kan. Ya, ternyata makin berkembang patah tulang Pak Amir Musan langsung. Ya, 2021 saya belajar sama Ustaz dan saya praktekkan, ternyata subhanallah betul tidak kesakitan pasien saya. Ya, jadi patah tulang beliau sudah khatam, sudah lulus. Sekarang reposisi yang patah hati. Jadi secara umum dapat semuanya. Yang terkini apalagi perkembangannya Pak, terkini luar biasa. Sekarang PW sudah lumayan dahsyat ya. PW Jakarta, Pak Ari sudah begitu luar biasa ya bergerak ya. Nah saya amanahkan kepada PW Jakarta, Pulau Seribu sudah kita, alhamdulillah sudah kita kuasai. Minta semua pulau itu pelatihan totok punggung insya Allah. Kemarin baru 3 ya, Pulau Panggang, Pulau Lancang, Pulau Pramuka. Itu sudah kita kuasai dan insya Allah itu. Ya. Nah kemarin ke Pulau Pramuka, Pak Hardadi tidak ikut, beliau sudah pesan. Jadi kalau kita ke Pulau Seribu, ya bukan siap mati Pak ya. Kalau mati di mana kita mati kan. Memang kemarin ombaknya sedang tinggi-tingginya, ya itu sempat kapal dikecilin gasnya kan. Kalau ombak besar kan langsung gasnya kecil, dia nggak mungkin melawan ombak kan, pecah bisa kapal itu kan. Nah kalau gasnya kecil itu langsung deg-degan kita besar. Ombak nih gitu kan. Ya, alhamdulillah pas sampai sana selamat kita, alhamdulillah. Kata kaptennya apa? Itu mah belum seberapa Ustadz. Bagi dia belum seberapa orang pulau kan, tapi bagi orang Bekasi kan seberapa. Ya, tapi kita sudah dalam hati ya kita berdakwah, kalau mati ya Allah jadikan kesahidan buat hamba ya Allah. Jadi kita ya begitu aja tuh niatnya ya. Kalau meninggal jadikan kesahidan buat hamba ya Allah. Udah Pak, sampai di Pulau Seribu, Pulau Pramuka, kita menghidap, disiapkan tempat oleh tuan rumah di sana. Jadi ibu bapak nanti yang kita tugaskan di Pulau Seribu siap ya, berdakwah menyebarkan totok punggung. Itu nanti mereka bayar seikhlasnya, 50% buat pemilik tempat, 50% buat bapak ibu yang ditugaskan di sana. Ya begitu kira-kira ya. Kita jangan mengharapkan uang di sana Pak, mengharapkannya apa pahala dari Allah, karena niatnya berdakwah di Pulau Seribu. Itu niatnya ya. Kalau niat uang nanti kecewa, ya dapatnya sedikit. Gitu ya.
Memang kita nggak dapat apa-apa di sana, Pak. Uang nggak dapat insya Allah, tapi kita dapat apa? Dapat pelayanan yang luar biasa. Mereka betul-betul menghormati kita. Ustaz mau snorkeling nggak? Snorkeling tuh kalau mereka kan bayar ya, kita diajak gratis ya Allah. Makan ikan kemarin tuh, sayang Bayu Holid nggak ikut. Itu ikannya berapa kilo tuh kemarin dibakar tuh Pak Irman? 5 kilo ya Allah. 5 kilo 2 gram. Berbagai fotonya tuh ada itu tak habis kita makan malam itu Pak ya. Jadi bukan makan nasi pakai ikan, makan ikan pakai itu Pak. Nikmatnya berdakwah di Kepulauan Seribu, kita nggak mengharapkan uang, tapi ya Allah mereka begitu mengharapkan kita. Apa mereka bilang, Ustaz kalau bisa tugaskan Topuris ke sini biar kami bayar tak apa-apa. Itu Pak ya, selama ini kan gratis kan, langsung gratis. Mereka minta tugaskan kirim terapis ya secara rutin, kami bayar tidak apa-apa. Di ibu bapak nanti siap-siap dikirim ke Pulau Seribu, terutama kalau ombaknya lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar ya gini Pak. Allahu Akbar. Ombak yang gede, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Ya jadi ya pokoknya Bapak kemanapun niatnya berdakwah. Apa niatnya berdakwah? Berarti siap bersusah-susah, siap berlapar-lapar, betul tidak? Betul. Ya. Waktu kita ke Pulau Lancang ya, dapat makan malam tidak? Tidak. Teman-teman tungguin kapan makan malamnya nih. Kalau perut saya sudah siap Pak, kenapa? Siap bersusah-susah, siap berlapar-lapar ya kan? Yang nggak siap pasti perutnya bunyi. Kayak biasa puasa ya. Ya kan? Kan itu langsung perut kita kan, pikiran kita kan. Ya kayak kita puasa Ramadan kenapa kuat? Niatnya kuat, yang lain puasa semua, betul nggak? Jadi kuat. Kalau puasa Senin Kamis kuat nggak? Kadang-kadang. Besok makan siang ya, aduh, ditolak nggak mungkin, nggak enak kan? Perutnya bunyi itu langsung kerucuk-kerucuk, betul nggak? Kenapa sudah berubah tuh pikirannya, niatnya kan begitu ya. Jadi kalau Bapak nanti ditempatkan ke Pulau Seribu, siap bersusah-susah, siap berlapar-lapar. Jadi tenang aja Pak, nggak bisa makan malam, saya tidur nyenyak kok. Mungkin yang niatnya nggak kuat, dia nggak bisa tidur. Ya kan? Aduh, kapok gue diajak sama Ustaz. Ya kan begitu kan? Ya siap bersusah-susah, siap berlapar-lapar. Trainer harus siap begitu ya. Jadi Bapak diundang kemanapun, insya Allah siap. Kita nggak cari uang, tapi insya Allah kita niatnya berdakwah, siap bersusah-susah, berlapar-lapar. Itu perkembangan sosial di masyarakat, ya. Apalagi perkembangan terkini penyakitnya, masya Allah ibu bapak sekalian, penyakit terkini yang dokter tidak bisa selesaikan dengan izin Allah, selesai dengan tutup punggung. Pasien saya seorang ASN Sandi Negara itu berobat sudah 8 bulan ke dokter spesialis. Spesialis apa saja Pak? Penyakit dalam, spesialis lambung, spesialis saraf, sampai subnya lagi spesialis saraf sudah. Jadi semua dokter ahli Gatot Subroto sudah didatangi. Karena berobatnya di RSPAD Gatot Subroto kan, tempat capres dan cawapres diperiksa medical check up di situ. Itu ibu bapak 13 dokter ahli tak bisa menemukan penyakitnya apa. Apa dia rasa? Kalau nyetir nggak boleh nengok kanan nengok kiri. Kenapa? Kalau dia nengok kiri Pak, langsung balik lagi tuh kayaknya mobilnya langsung pikir balik. Mobil yang lain Ustaz seperti berterbangan. Ya Allah, langsung diam dia. Ya, ini Ustaz di situ duduk, saya di sini, seperti Ustaz tuh kelempar ke belakang. Ya Allah. Kemudian nengok kiri Pak, nengok lagi, tuh langsung mental ke belakang. Saya pun mental ke belakang Ustaz, kayak gitu Pak. Sudah 13 dokter ahli tak bisa menemukan penyakitnya. Dokter ahli terakhir, dokter ke-12 bilang, Pak, spesialis sudah tidak bisa, Bapak ke lagi subspesialisnya. Sama dokter subspesialisnya apa dia bilang? Pak, terakhir dia bilang, kita harus CT scan kontras.
biar kelihatan semua itu penyakitnya apa, biar ketemu penyumbatannya di mana. MRI sudah, CT scan kontras, tidak ketemu penyakitnya. Dokter ke-13 bilang, Pak, sudah tidak ada penyakit Bapak, ini kemungkinan non medis. Dokter juga begitu, Pak. Udah nyerah nyalain setan. Jangan-jangan kiriman kan gitu kan. Tapi bagusnya apa, dokter bilang, Pak sebaiknya di ruqyah. Tuh Pak, subhanallah. Bagus Pak, untung gak disuruh ke dukun. Sudah saat di ruqyah lantai 1, lantai 2 rumah saya, nggak ketemu. Saya juga di ruqyah, ibu bapak di ruqyah, istri di ruqyah, sudah semua di ruqyah, nggak ada masalah. Tadi bapak jangan suka fitnah setan begitu. Kata setan bukan gue kan, ya kan. Langsung ikut pelatihan totok punggung, langsung maju, saya totok punggungnya. Nih Pak, penyumbatan yang kotak. Ketemu Pak langsung di punggung. Ya, saya tekan. Ya, Bapak Ibu, ini kebanyakan terapis trainer totok punggung tidak bisa menemukan titik utama dan tidak bisa menuntaskan masalah utama pasien. Itu sebagian besar dialami trainer dan terapis totok punggung. Ya, begitu saya tekan, saya getarkan, getarkan, langsung nengok kiri Pak. Dia tengok kiri, Masya Allah. Nengok lagi, nggak pusing, nggak Ustaz. Nengok kanan, belum berani Ustaz, belum ditotok sebelah kanan. Bener Pak, nggak berani dia. Oke, saya cari lagi sebelah kanan. Tak dapat. Ya, totok lagi, tekan, getarkan, udah enteng. Nengok kanan, Masya Allah. Dengan izin Allah Pak, hari itu langsung dia tengok kanan kiri, tak goyang lagi dia. Totok punggung mengalahkan 13 dokter ahli RSPAD. Belajarnya cuma 2 hari. Dokter RSPAD Pak, profesor ahli saraf berapa tahun belik mereka jadi profesor, jadi dokter. 20 tahun, 25 tahun, betul tidak? Kita 2 hari Pak, ya Allah. Betul dokter Marino bilang, apa beliau bilang? Kalau ada gelar di atas profesor, itu gelar yang patut dicanangkan ke terapis totok punggung. Coba. Makanya saya yakin fokus totok punggung karena itu. Sudah terbukti Pak. Satu kasus yang fenomenal lagi Pak. Anak kecil sakit jantung, tidak ada saluran jantungnya. Kalau berantem sama adanya, cuma gertakan pertama aja Pak, mana? Ayo, apa kamu? Habis itu nggak bisa napas. Biru Pak, langsung nggak bisa ngomong lagi. Jadi kalau berantem sama adanya, dia cuma gertak pertama doang. Habis itu nggak bisa ngomong Pak, langsung biru, nggak bisa napas. Kenapa? Nggak ada saluran jantung. Ya. Jalan 2-3 langkah langsung biru Pak, nggak bisa napas. Tidak ada saluran jantungnya. Ada atau tersumbat? Dokter jantung yang paling hebat di mana? Rumah sakit Harapan? Harapan mereka, harapan kamu gitu ya, harapan kita ya. Dia cari dokter paling hebat di harapan kita, cek sakit jantung anaknya. Dicek sama dokter, dokternya kaget. Pak, nggak ada saluran jantungnya. Bisa dok dioperasi? Tidak bisa Pak, nggak mungkin dioperasi. Ya Allah. Ya, karena orang tuanya ada uang, ada banyak uang Pak, kolonel pangkatnya, dia bawa ke Singapura, cari dokter yang paling bagus di Singapura, dokter spesialis jantung. Sebelum beliau berangkat, suruh cari anak buahnya, dokter spesialis jantung yang paling bagus di Singapura. Dibawa ke Singapura anaknya Pak, ketemu dokter spesialis jantung yang paling bagus di Singapura, dicek. Dokternya bingung Pak. Pak, tidak bisa Pak, tidak ada saluran jantungnya. Subhanallah. Di totok punggungnya Pak, ternyata muncul pembuluh darah baru, membuat saluran jantung secara alami, macam kita buat jalur tikus, betul nggak? Sekarang Pak, biasa 2-3 langkah dia nggak kuat, langsung biru, sesak. Naik tangga 4 kali bolak-balik Pak, tidak sesak sedikit pun.
Ternyata totok punggung lebih hebat dari dokter spesialis jantung yang ada di muka bumi. Ya, makanya fokus totok punggung saja, itu maksud saya. Ya, mengalahkan dokter spesialis jantung di harapan kita di Singapura, bahkan di Israel. Kenapa? Karena Israel pusatnya ahli jantung berkumpul seluruh dunia, betul tidak? Ya. Jadi kalau niat kita salah satunya menumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis, saya bilang sudah selesai sebenarnya tugas kita. Betul tidak, Pak? Sudah kita tumbangkan Yahudi di bidang pengobatan kedokteran, jantungnya sudah kita tumbangkan. Kenapa? Ahli jantung yang paling hebat di Singapura tidak bisa menyelesaikan pasien sakit jantung tak ada salurannya, dengan izin Allah di totok punggung Allah berikan kesembuhan. Itu yang terakhir, Pak. Terkini informasi yang paling fenomenal. Ya. Jadi totok punggung nggak ada spesialis-spesialisnya. Dia sudah dapat semua itu spesialis-spesialis, ngumpul semua di situ. Spesialis patah tulang ada di totok punggung. Spesialis reposisi tulang ada di totok punggung. Spesialis jantung ada di totok punggung. Spesialis saraf berjepit ada nggak di totok punggung? Ada. Sampai promil kemarin kan, spesialis promil ada nggak di totok punggung? Subhanallah, dapat Pak semua ilmu kita di totok punggung. Tapi jangan bikin klinik spesialis-spesialis. Ya kenapa? Nanti nggak ada pasiennya, Pak. Misalkan Pak Hendro bikin klinik promil. Istrinya curiga langsung. Spesialis promil. Kan orang ingin hamil jarang kan? Ya artinya apa? Ya jarang pasiennya, betul tidak? Ya kan? Pak Widyo spesialis patah tulang. Kan jarang yang tabrakan, doanya buruk berarti. Ya Allah, perbanyak tabrakan di jalan raya. Ya Allah, kapan ada tabrakan lagi? Begitu. Ya. Jadi sudah dapat semuanya, nggak ada spesialis-spesialis, itu maksud saya. Kalau Bapak buka spesialis, nanti pasiennya nggak ada, betul nggak? Ya udah buka totok punggung saja, insya Allah dapat semuanya. Subhanallah. Ya. Dokter Ola, Pak, terakhir ketemu saya, berapa asisten beliau sekarang yang bantu totok punggung? 15 asistennya, Pak, di klinik beliau tuh, Bu. 15, Bu, Dokter Ola. Makanya ibu yang trainer ajari tetangga totok punggung, habis itu suruh bantu ya, ajari tetangga totok punggung, habis itu suruh bantuin kita di klinik. Ibu lama-lama anak buahnya banyak, dapat amal jariah juga, betul tidak? Dokter Olah 15 orang Pak anak buahnya. Apa dia bilang sama saya? Ustadz, setiap bulan 45 juta saya gaji anak buah saya. Ya Allah. Kenapa? Karena beliau fokus totok punggung saja. Kalau saya perlihatkan pasien-pasien yang kanker pankreas, kanker batang otak, Pak, selesai, Pak. Kalah semua dokter. Kanker pankreas, Pak, sudah sakaratul maut pasiennya. Di foto, ya Allah, sudah menggelepar, Pak. Macam orang sakaratul maut. Ditotok, kemarin kirim foto sama saya. Ini Ustadz, pasien yang kemarin sudah bisa naik sepeda motor sendiri. Subhanallah. Awalnya beliau meremehkan totok punggung, Pak. Apa totok punggung? Ual-ual, goyang-goyang jadi di punggung. Ya. Pelajaran Tommy cuma 2 jam lagi. Kalau kita 4 semester, totok punggung apa itu? Ilmu apa kan gitu kan? 2 hari selesai. Tapi karena Allah tahu beliau orang baik, Allah pilih beliau, Pak. Bagaimana cara Allah pilih beliau? Allah kirim pasien-pasien yang parah malam hari, Ustaz, pasien pucat, mual, muntah. Ternyata pasien gagal ginjal, betul enggak? Bawa ruang ICU ke rumah sakit, kata beliau. Pasiennya tidak mau dibawa ke rumah sakit. Tidak mau saya. Cepat bawa ke rumah sakit, bahaya ini, harus segera cuci darah. Pasiennya Pak tidak mau. Akhirnya Ustaz terpaksa saya tutup. Saya bilang syukurin, makanya jangan kerangkain totok punggung. Untuk 15 menit saja Ustaz, langsung tidak lagi pucat dia, mual muntahnya hilang. Sampai ketemu kemarin Pak, apa beliau bilang, pasien yang mau cuci darah waktu itu tak jadi cuci darah, sekarang sehat kok. Ya. Belum cukup tuh Allah kirim lagi pasien yang lebih parah, tensinya 90/60 kalau nggak salah, atau 50 ya. Napas sudah sengal-sengal kan? Ya, beliau ketakutan, cepat bawa ke rumah sakit, nanti meninggal di sini bahaya. Ya,
Pasiennya tidak mau dibawa ke rumah sakit. Akhirnya pasiennya tanda tangan cepat. Nanti kalau meninggal dunia saya tidak tanggung jawab, betul tidak begitu? Tanda tangan pasien dan keluarganya langsung saya tutup. Masya Allah, terpaksa saya tutup. Ya, 30 menit Pak, tidak sampai 1 jam beliau tutup. Langsung sengalnya hilang, lega napasnya, langsung segar lagi. Dicek tensinya berapa ternyata 120/80. Sejak itu langsung beliau bilang sama saya Ustaz enggak 100% percaya tutup punggung, 1000% semua. Ketua ID, beliau ketua ID Pak, Ikatan Dokter bukan Ikatan Dukun kan? Kabupaten Solo. Kabupaten Solo 2 periode, Ikatan Dokter, subhanallah. Ya, jadi itulah Allah pilih orang-orang baik bergabung ke kita. Ya, kenapa? Ya karena kita ya dengan gabungnya orang-orang baik kita akan cepat menumbangkan Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Ya terus aja tuh Pak, pokoknya Yahudi tumbang, terus kita bergerak. Energi jangan habis ngurus samping kanan kiri, jangan habis ngurus samping kanan kiri, jangan Pak. Seperti sekarang nih kita bermitra ke Menkes tadi tuh, Pak Dius jelaskan susah nggak? Repot minta ampun. Itu mah sambilan aja saya bilang. Kita nggak usah mitra ke Menkes, nanti umat Islam semua bisa tutup punggung, selesai nggak masalah umat? Perlu nggak mitra ke Menkes? Nggak perlu saya bilang. Mana tutup punggung risetnya? Nggak perlu saya bilang. Saya udah berjalan lurus saja tuh. Saya sudah kembangkan Yahudi di bidang pengobatan kedokteran, betul nggak? Nggak perlu riset saya bilang. Ke depan kita terus mengembangkan Yahudi, lurus saja kita berjalan, betul nggak? Niat kita tegak lurus terus ke depan, istiqomah, betul nggak? Mana jurnal antum? Nggak perlu jurnal, sudah kita tumbangkan Yahudi. Ya kan? Jangan energi kita habis Pak, ngurus mitra Kemenkes, habis ngurus riset, betul nggak? Habis ngurus jurnal, satu jurnal bisa 20 juta loh Pak, betul nggak? Bahkan kata Bunda Uci 22 juta, Ustaz, 22 juta. Saya kasih Ustaz nanti uangnya buat jurnal, 22 juta saya siapkan. Ada Pak, nggak usah saya bilang. Ternyata Ibu Bapak, jurnal itu cara Yahudi mengambil ilmu kita. Ya, jadi kita jangan bangga sudah buat jurnal. Salah saya bilang kalau antum bangga buat jurnal. Loh kita kan buat jurnal susah-susah penelitian. Dia tinggal baca Pak, betul nggak? Habis ilmu kita diserap Yahudi kan? Ya itu kan legalitas internasional kan jurnal kan? Betul nggak? Kalau Anda belum buat jurnal berarti terapi Anda nggak masuk tuh kelas internasional. Betul nggak begitu? Kategorinya kan, syaratnya kan? Saya bilang untuk apa buat jurnal? Sudah kita tumbangkan kok mereka. Kita sudah numbangkan mereka Pak, nggak perlu jurnal saya bilang. Jurnal buat syarat saja, biar kita secara formal memenuhi syarat itu aja, ya. Jadi buatnya jangan semuanya dibuat saya bilang, buat satu saja dan penyakit yang paling ringan, jangan penyakit yang berat. Penyakit yang berat diambil ilmu kita kan atau Yahudi, betul nggak begitu? Batuk pilek itu masih bagus Pak, mencret lah. Anuan gitu ya. Saya nggak bangga saya bilang buat jurnal, saya bilang itu cara Yahudi, cara ilmu saya bilang saya nggak ikhlas saya bilang kecuali mencret tadi saya bilang buat jurnal tuh mencret dengan tutup punggung buat jurnalnya kasih mereka itu begitu ya, yang lain jangan dibuat jurnal saya bilang, paham begitu ya trainer ya? Kita sampaikan kita nggak bangga buat jurnal banyak Pak saya bilang, tapi secara real di lapangan Yahudi sudah kita tumbangkan, betul nggak? Ya. Pasien jantung yang kedua, sleep apnea. Pernah dengar nggak sleep apnea? Nah Ustaz barusan itu bukan ngorok, bukan. Dia kalau tidur Bu, serangan jantung. Kalau tidur aja Pak serangan jantungnya, kalau nggak tidur nggak serangan jantung. Ya, jadi namanya apnea serangan itu pada saat dia sleep tidur. Kalau nggak tidur nggak pernah serangan jantung coba. Jarang atau banyak penyakit macam itu? Jarang Pak. Sudah ke dokter jantung Pak, sudah Ustaz, spesialis jantung. Masya Allah. Apakah ada dokter spesialis jantung? Enggak ada penyebabnya, nggak ketemu penyebabnya Pak. Dia bilang hanya ini saja, itu kemungkinan panic attack. Bapak sering panik. Dia bilang sama saya mana pernah panik Ustaz. Nggak pernah panik karena beliau Romo tuh
sebutan panggilan beliau sutradara nasional ya. Jadi kalau yang buat iklan di TV kemarin iklannya Pak Sabar tuh beliau yang buat, kalau nggak salah itu yang Telkom ya, yang ayamnya hilang tuh ada di sana grup tuh ya, Pak Sabarudin ya, itu bintang iklan, salah satu trainer Toto Punggung bintang iklan di TV Pak Sabarudin itu. Yang ayamnya itu ngejar-ngejar ayam kan, dicari pakai drone itu kan, wah itu lagi Mbak Surip, Mbak siapa itu? Mbak Sanib, itu yang suka nonton TV tahu. Nanti nggak nyambung-nyambung bu, kayaknya nggak punya TV. Ketawa TV-nya ada. Mbak Sanib hilang ya kan, langsung pengumuman kan, itu trainer Toto Punggung. Mbak Sanibnya ya. Sleep apnea sutradaranya yang biasa buat iklan di TV itu Pak. Kita panggil beliau Romo. Sleep apnea, sudah ke dokter jantung, sudah Ustaz spesialis jantung sudah. Apa kata dokter spesialis jantung? Tidak bisa ditemukan. Bapak harus pergi ke dokter spesialis subnya lagi yang paling canggih, yang lebih tinggi dari dokter spesialis jantung. Subnya lagi bu, yang lebih tinggi lagi. Beliau pergi ke sub spesialis jantung. Apa katanya Pak penyakit Bapak sebabnya? Tidak ketemu Ustaz. Ya Allah, tidak ketemu Pak. Bayangkan spesialis jantung subnya lagi tidak bisa menemukan apa tadi penyakitnya? Ya. Jangan ada yang tidur ya, nanti serangan jantung. Gak saya doain bangga. Jangan sampai aja begitu kan ya. Berapa kali serangan jantung waktu beliau tertidur, dipasang alat Pak waktu beliau tertidur. Dipasang alat Ustaz waktu saya tertidur, ternyata waktu beliau tertidur 70 kali serangan jantung. Jadi antara hidup dan mati sesudah tidur itu Pak dia. Jadi sebelum tidur pasti selalu Ustaz saya berdoa, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah. Kenapa? Khawatir besok nggak bangun lagi. Ya Allah. Betul. Sama tetangga minta maaf kalau ada salah semua. Sama anak semua keluarga minta maaf. Khawatir besok tidak hidup lagi. Saya bilang itu mah tobat terpaksa. Itu mah Romo tobat terpaksa saya bilang. Ya, besok datang pagi-pagi sebelum saya praktek. Datang beliau jam 7 sebelum saya praktek, Pak. Saya cari sleep apnea di mana penyumbatannya, saya cari. Tak saya temukan belikat sebelah kiri, sekitar belikat sebelah kiri saya tekan. Betul Pak, cekung banget tuh belikat sebelah kirinya, cekung Pak. Ya, cekung sekali itu, ya. Tonton lagi 2 kali saya tonton, masya Allah, kita WA, kita coba tanya itu apa itu perkembangannya. Tidak pernah lagi Ustadz serangan jantung waktu saya tertidur. Subhanallah. Mohon maaf Ustadz belum ketemu Ustadz lagi karena saya sibuk jam 5.30 sudah syuting. Masya Allah Pak, selesai. Karena motoknya sama bintang iklan tadi. Kenapa nggak ke saya? Oh dia suka sama Ustadz katanya. Ustadz nggak mau dibayar. Bukan saya nggak mau dibayar, saya bilang. Itu beliau sudah memberikan ilmu buat saya. Karena sleep apnea belum kita punya kasusnya, betul tidak? Jadi Bapak kalau ada pasien istimewa, ya bukan saya nggak mau terima rezeki Pak. Saya akan sebagai keluarga, biar kita dapat ilmu beliau. Ilmunya lebih berharga daripada uangnya, betul tidak? Jadi kayak keluarga Pak, kita nggak keluarga, ya kan begitu? Ya kita dapat ilmunya, masya Allah. Ya sembuh Pak dengan izin Allah sleep apnea yang dokter jantung subspesialisnya tidak bisa menyelesaikan. Betul dokter Marino bilang Pak, Toto Punggung lebih hebat dibanding dokter manapun di muka bumi. Subhanallah. Boleh nyambung ya. Makanya Bapak Ibu fokus Toto Punggung saja, masalah dapat ilmu-ilmu yang sangat berharga. Ya. Dokter jantung sudah kita katakan. Saraf kejepit. Ini Bapak juga mungkin terkadang nggak menguasai teori saraf kejepit di Toto Punggung. Ibu juga mungkin kurang menguasai kan begitu, ya. Akhirnya digabung-gabung lah, ditarik-tarik, dikeretak-keretak, ditendang-tendang, dijemput-jemput. Pas sakit orang abang itu dia. Ya kan? Nggak perlu Pak, saya bilang. Saya menyapa saya Pak Ketua Golkar Jambi, saya sebut nama beliau ya, karena beliau orang berpendidikan. Jadi amal jariah buat beliau, namanya Cek Hendra, Ketua Golkar Jambi, sekarang jadi anggota DPR pusat ya, lulus beliau tuh. Itu sakit saraf kejepit sudah 6 tahun. Berobatnya kemana? Profesor ahli saraf di Penang, Malaysia.
Sekali berobat Ustaz berapa? 50 juta, tiket pesawat pulang pergi, penginapan, betul tak? Bayar obat dan sebagainya, dokter dan sebagainya, 50 juta selama 6 tahun tidak selesai masalah saraf kejepit di lehernya, ketarik ke tangannya, kan begitu ya. Setiap berobat profesor, ini Profesor Ali Saraf, ketua dokter saraf se-Asia Tenggara, coba apa kurangnya. 6 tahun sudah berobat, beliau tidak sembuh, qadarullah ya. Datang ke totok punggung, saya cari penyumbatan. Ini Pak, dibelikat ketekan lemak tebal. Betul enggak? Ketarik ke leher, betul enggak? Ketarik ke bahu, ke lengannya, betul tidak? Sama dokter tidak boleh main golf. Karena waktu beliau main golf ini kan swing gitu kan, langsung ketarik kan? Apa penyebab beliau ketarik? Salah gerak atau karena penyumbatan lemak? Betul. Macam karet Pak, kita tekan, tek. Kenceng nggak karetnya? Sedikit, kenceng nggak dia? Narik lagi nggak? Iya kan? Penyebabnya gerakan atau ketekan? Ketekan lemak. Jadi ibu bapak kalau orang saraf kejepit jangan tanya pernah jatuh nggak Pak? Jangan, itu bukan pertanyaan peserta punggung. Bapak ngangkat berat kali Pak? Itu pertanyaan para peserta punggung. Bapak salah gerak kali Pak, ngangkat-ngangkat galon. Bukan itu pertanyaan kita, bukan itu penyebabnya, betul nggak? Penyebabnya lemak menekan, gerakannya tidak elastis, betul nggak? Kalau Bapak ketekan karet, Bapak tarik, kan karet itu balik lagi, betul nggak? Kalau karet Bapak lepas, Bapak tarik, enteng nggak dia? Iya kan? Kalau yang menekan kita lepas Pak, lemaknya kita kurang yang dibelikannya, dia gerakan kayak apapun tidak akan masalah, betul tidak? Berarti penyebab saraf kejepit bukan salah gerak, tapi karena lemak yang menekan saraf, menekan otot, betul nggak? Jadi otot tidak elastis, salah gerak sedikit, langsung ketarik, betul nggak? Paham ya logikanya ya? Jadi nggak ada terapis ataupun nanya nanti ibu salah gerak kali ibu. Maksudnya gimana? Mungkin ibu mukulin anak itu, terlalu emosi, gitu kan? Gebukin anak terlalu emosi kan ibu, jadi kena salah kejepit gitu kan. Paham ya? Bukan itu penyebabnya. Penyebabnya lemak yang menekan tadi. Sama dokter, beliau tidak boleh main golf, betul nggak? Karena gerakan golf dianggap penyebabnya, betul nggak? Sama saya suruh main golf tiap hari, biar apa? Biar banyak gerak, membakar lemaknya, betul tidak? Kan begitu kan? Jadi antara saran dokter dan saran terapis totok punggung kontradiktif tidak? Kontradiktif. Bapak apain juga nggak bakal bisa Pak. Kalau yang menekan ini belum Bapak lepaskan. Mau di kiropraksi, mau di apa itu di PAZ, Kertak. PA apa lagi? Kertak. Yomeho tadi ya, Yomehi dan sebagainya. Gak bakal bisa Pak kalau yang menekan belum dilepaskan. Mau diakupuntur pun gak bakal bisa Pak, betul nggak Pak? Kalau yang menekan belum dilepaskan, silakan buktikan Pak. Kunci di akupuntur di totok punggung saya bilang, betul nggak? Ya, kunci akupuntur di totok punggung. Kalau sudah ketekan parah, nggak mungkin dia bisa rangsang dengan jarum akupuntur saya bilang. Kalau ketekan ringan, dia rangsang, rilis Pak, sebentar rilis dia. Kalau ketekannya masih ringan, macam ini saya tekan ringan, Bapak tarik bisa, ya kan? Tapi kalau tekan berat, Bapak tarik bisa nggak? Nggak akan bisa. Sebelum lemak yang menekan diurai, betul nggak? Paham ya logikanya ya? Jadi penyebab saraf kejepit bukan salah gerak, dia lemak yang menekan tadi. 6 tahun berobat ke dokter Profesor Ali Saraf di Penang, Malaysia, ketua ikatan apa tadi? Dokter saraf se-Asia Tenggara. 2 kali, besok main golf tiap hari Pak. Saya ke Jambi, Masya Allah, dia bilang, Ustadz kemarin saya adakan turnamen golf sekota Jambi. Sembuh Pak sekarang beliau dengan izin Allah. Alhamdulillah. Jadi totok punggung, pakarnya HNP di totok punggung. Ya, mengalahkan dokter tulang, dokter apalagi itu, dokter saraf kan begitu. Ya, totok punggung ternyata Pak. Beliau itu ternyata walaupun ketua Golkar, tapi beliau waktu jadi bupati, beliau bangun 28 masjid Pak. Setiap kecamatan itu rata-rata biayanya 20 sampai 30 miliar.
Satu masjid yang beliau bangun. Walaupun beliau ketua Golkar, tapi niat dakwanya sama dengan kita, betul nggak? Kita nggak lihat partai ya. Kayak di grup jangan ikut partai lagi tuh. Terusnya dimarahin, Ustadz kerjasama sama partai Golkar kan gitu kan. Saya dimarahin juga di grup Pak. Kita kan cari orang yang niatnya sama dengan kita kan, dan yakin Pak Allah pertemukan orang yang niatnya sama dengan kita, betul nggak? Walaupun ketua Golkar, yang jelas jangan PDI. Tapi kalau ketua PDI boleh nggak kira-kira? Ya boleh, kan objek dakwah kan? Kan objek dakwah kita kan begitu. Ini PDI itu. Ya, jadi kita niatnya dakwah saja Pak, partainya terserah lah begitu ya. Begitu kira-kira ya, mau dari Golkar. Dia bangun masjid, apa dia bilang sama saya? Ustadz, bangun masjid, bangun peradaban. Oh sama Pak berarti niatnya. Subhanallah. Cek Hendra sekarang masuk DPR RI. Ya, itu pasien kita Pak. Subhanallah. Ya. Jadi kalau nanti ya kita kerja sama partai, kita nggak ribut lagi begitu ya. Kenapa? Niat kita untuk Saya begini posisi kameranya. yang undang ke Papua Nasdem. Nanti di Ustadz pindah lagi kan, saya kan Ustadz sama Nasdem juga, waduh, ya kan? Yang undang ke Papua Pak Nasdem, Bu Farah ya Bu, yang ikut ya Bu Farah Wasarata itu, ya. Orang tua beliau dirujuk ke RSPAD karena sakit sudah komplikasi, dokter se-Papua sudah nyerah, tidak bisa lagi, ya penyakit sudah parah Pak, nggak kuat jalan begitu, ya. Begitu mau ke rumah sakit, mampir di klinik saya totok tuh semuanya tuh. Ini tadi di awal saya bilang. Jadi terapis otot punggung harus bisa menemukan titik utama yang dikeluhkan yang berdasar pasien kita. Itu kunci utama. Jadi upgrading ini, ya apa kuncinya tadi? Jadi terapis otot punggung harus mampu menemukan titik utama yang dikeluhkan pasien kita. Itu kunci otot punggung Pak. Bapak kalau walaupun trainer belum bisa menemukan itu, Bapak belum lulus jadi terapis otot punggung sebenarnya. Ya. Kenapa? Bapak akan capek-capek, ibu capek-capek buang tenaga, tapi hasilnya tidak maksimal. Itu maksud saya. Apa analoginya Ustaz? Ya macam Bapak belajar nembak, AK-47, semua ditembakin. Ada yang kena nggak Pak? Nggak ada. Peluru habis, tenaga habis, sasaran tidak ada yang kena. Tapi kalau kita sudah jadi topuris yang handal, seperti sniper saya bilang kan, jeder satu jidat, mati nggak Pak? Satu peluru, satu korban meninggal. Jaraknya jauh Pak. Bapak pernah tahu sniper kan begitu? Jaraknya 1 kilo Pak itu. 1 kilo Pak. Apa dia bilang sama saya? Ini Pak sniper asli bilang sama saya. Jangan botol Ustaz taruh 1 kilo. Tutup botol 1 kilometer Ustaz taruh, saya tembak kena. Masya Allah. Bapak nggak kebayang kalau Bapak diri di sana, Bapak tutup botol aja kena, Bapak kan kayak botol, apalagi kayak botol kan gitu. Tutup botolnya saja kenapa 1 kilo dia tembak. Itu salah satu terapis otot punggung yang jadi sniper Pak. Yang ngajarin jenderal nembak beliau Pak, almarhum Imam Mustafa, tinggal di Grand Wisata, kota wisata Cibubur. Itu salah satu murid otot punggung Pak, almarhum Pak Imam Mustafa. Beliau ketua yang menembak apa tuh Bakin, ya kan? Nah, beliau Pak yang ngajarin Kapolda, Kapolri, Kapolsek Manggala, Pangap, beliau Pak. Saya Ustaz melatih para jenderal menembak saya Ustaz. Ya Allah. Dia bilang sama ya, Ustaz taruh 1 kilo, jangan 300 meter lah kalau ini, yang biasa itu nggak usah jauh. Bukan botolnya Pak, tutup botolnya Ustaz, taruh 300 meter saya tembak kena, Masya Allah. Jarak 1 kilo masih efektif Pak. Karena laras panjang deh kan, ya itu Pak sniper asli. Kira-kira Bapak berani nggak lawan dia? Makin duluan. Bapak belum bergerak langsung pas 1 kilo ceder, ya kan? Artinya apa Pak? Terapis otot punggung kalau dia fokus saja, dia jadi ahli, betul nggak? Tiap hari latihan ceder, latihan tiap hari Pak, betul nggak? 1000 tembakan tiap hari. Ceder, 1000 tembakan tiap hari, betul nggak begitu? Ya, Bapak jadi ahli. Tapi ini kan enggak kita. Malas nembak terus, mana belajar mana. Malas mana nggak kena. Belajar pedang, belajar pedang. Malas belajar pedang.
belajar alatnya gantian, canggih nggak kira-kira? Tidak canggih. Ya, maka Pak, kalau Bapak jadi ahli, Bapak satu bidang nggak mungkin jadi ahli semua bidang, betul tidak? Sama bela diri, saya bilang kayak gitu. Teman saya juara taekwondo, juara dunia, saya bilang. Kenapa dia bisa juara dunia? Latihan di Korea tiap hari tendangan 1000 kali, ceder 1000 kali. Tendangan yang nggak kuat Pak, dia capek, disundut rokok sama pelatihnya. Kalau disundut rokok, tendangannya kencang lagi nggak? Kencang lagi Pak. Tapi jadi nggak ada kira-kira? Jadi Pak. Ya kita tadi kata Pak Edius, capek Ustaz tetap punggung, goyang-goyang jari di punggung doang. Kali-kali pegang kakinya boleh nggak? Modus tuh Pak. Iya kan? Kan begitu kita kan mungkin kan? Terus aja Pak di punggung saja cari sampai dapat nih, baru dapat nih, terus fokus lagi. Cari lagi, ini dapat nih, terus begitu maksud saya Pak. Kira-kira tiap hari Bapak begitu jadi ahli nggak? Ya, kita enggak capek Ustaz. Ya, ada yang lebih praktis, katanya lebih praktis, sebenarnya nggak praktis Pak, justru lebih simpel atau punggung. Nggak capek kalau kita betul-betul mencari titik penyebab utama tadi kan. Nggak semuanya ditotok sampai tenaga dalam, tenaga luar dalam, keluar semua. Ya kan? Kalau tukang urut cari otot capek, betul enggak? Betis kita dihajar dari bawah, aduh sakit. Pegang dari ujung kaki, ujung kepala, sampai ujung aspal diurut. Tapi nggak efektif Pak. Ya, kita langsung ke sumbernya, nggak sakit Pak. Kemarin pasiennya stroke. Nah, nggak bisa dia, nggak bisa Ustaz, tanda tangan saya nggak bisa. Saya dapat detiknya, nih Pak detiknya, saya bilang. Saya tekan tekan. Datang yang kedua Pak, dia bilang, alhamdulillah Ustaz sudah bisa tanda tangan semuanya. Tuh. Ya, sebagian besar, mungkin saya bilang 90% ya, mohon maaf ya, trainer totok punggung belum bisa menemukan titik utama yang dikeluhkan pasiennya. Kira-kira begitu. Ya. Tapi Ustaz pada sembuh, nah itu hebatnya totok punggung. Gak kan aja sembuh, apalagi kena kan gitu. Itulah hebatnya totok punggung, salahnya saja sehat, salahnya aja benar, begitu. Jadi gak usah khawatir Bapak, walaupun belum bisa menemukan titik utama, ajar aja. Salahnya aja benar kok sembuh, Masya Allah. Begitu ya kira-kira ya. Nah, tapi kalau untuk upgrading harus begitu pelan-pelan kita perbaiki. Fokus saja Pak. Terus fokus totok punggung, lama-lama Bapak jadi ahli. Tadi tuh bayangkan taekwondo Pak, 1000 tendangan Pak tiap hari. Juara dunia nomor 2, tuh baru juara dunia nomor 2 Pak, 1000 tendangan tiap, nomor satunya kita kan berapa kali kan gitu kan, mungkin yang nomor 1 2000 tendangan tiap hari kan gitu kan. Jadi begitu tendang langsung orang mental Pak, subhanallah. Ya itu maksud saya, kalau Bapak nanti tiap hari jari kita 6 bulan saja, jadi nggak kira-kira? Ya, kan gitu. Tiap hari 3 orang kan gitu. Awalnya kan sakit, nggak apa-apa paksa terus. Ditotok juga kita. Kalau kita habis notok sakit, berarti kita perlu ditotok. Itu maksud saya. Apakah baru belajar misalkan anak buah kita nanti kan, kok habis notok saya pada sakit Ustaz, jadi saya pada kaku, berarti ibu perlu ditotok, bapak perlu ditotok dan dibekam. Nah itu tadi, kita boleh digabung dengan bekam. Tapi yang bekam kalau bisa jangan kita Pak, tetap orang lain. Gak bisa tadi sniper gabungnya sama apa, dia manah juga nggak bisa, itu maksud saya ya. Dia sniper aja, itu maksud saya, paham ya? Paham. Bapak tetap punggung aja Pak. Bekam siapa? Ajari orang lain untuk membekam pasien kita. Semoga jadi amal jariah buat kita. Kolaborasi Ya begitu. Buka kliniknya bagaimana? Kalau bisa dipisah. Ini klinik totok punggung, sebelahnya buka satu ruangan untuk bekam. Yang bekam anak buah kita. Paham ya begitu ya? Paham. Itu SOP-nya Pak sebenarnya. Ya kalau belum memungkinkan nggak apa-apa lah. Tidak memungkinkan lama-lama dipisah begitu ya ruangannya, jadi lebih profesional lagi gitu.